Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai komunikasi yang sukses di Solo Square Indonesia. Next. Saya Cindy Antono Putri dan Iza Nabila sebagai perwakilan dari kelompok 6. Next. Berikut adalah poin-poin yang akan kami bahas. Next. Solo Square sendiri merupakan agensi layanan pemasaran pada jasa periklanan terpadu yang memimpin secara kreatif. Didirikan pada tahun 2003 oleh WPP Group untuk memberikan solusi global kepada klien melalui tim lintas disiplin yang dapat memanfaatkan sumber daya dari perusahaan WPP Group. Komunikasi bisnis yang terjadi di dalam internal perusahaan antara atasan dan bawahan untuk menilai keterlibatan karyawan dari Solo Square sendiri. Komunikasi yang terjadi di Solo Square sendiri didasarkan pada prinsip-prinsip efektif komunikasi internal seperti ketepatan waktu dan konten, saluran komunikasi yang tepat, dan lain-lain. Komunikasi ini tuh dilakukan secara langsung atau face-to-face atau melalui media seperti email, WhatsApp, dan telepon. Komunikasi internal yang efektif di Sosker sendiri membangun menciptakan keterlibatan karyawan melalui open communication dan budaya kekeluargaan. Komunikasi internal di Sosker sendiri cenderung mengikuti asumsi yang diuraikan oleh Berger, yaitu komunikasi dua arah yang berlanjut adalah fondasi untuk motivasi karyawan dan kesuksesan perusahaan, di mana komunikasi dua arah ini tuh memberikan feedback yang berkelanjutan, membantu menciptakan dan merefleksikan budaya untuk komunikasi. Hal ini tuh dapat meningkatkan karyawan untuk membangun kepercayaan mereka, menstimulasi keterlibatan, dan mendorong keberagaman yang lebih besar. Next. Selanjutnya yaitu mengapa komunikasi di software dapat berjalan dengan baik. Yang pertama pastinya pemilihan saluran dan media sosial yang sesuai. Nah, pemilihan saluran dan media komunikasi yang tepat itu menjadi faktor penting karena dalam kondisi tertentu atasan memilih komunikasi langsung atau face to face dan komunikasi tidak langsung atau indirect yang memungkinkan informasi secara langsung sehingga dapat jawaban dan tanggapan dapat diterima secara langsung. Namun pada kondisi tertentu seperti waktu yang terbatas, pilihan komunikasi dapat dilakukan melalui media sosial seperti penggunaan email, WhatsApp, dan telepon. Yang kedua yaitu gaya pemimpin dalam komunikasi. Nah, gaya komunikasi atasan di Soho Square ini menekankan pada open communication. Jadi pemimpin yang mempraktikkan komunikasi terbuka ini dapat memberikan ruang bagi karyawan untuk menyampaikan opini dan ide mereka tanpa takut represi. Next, yang ketiga yaitu aktifnya karyawan dalam berkomunikasi. Jadi, adanya kebijakan yang membebaskan atasan dan karyawan untuk berpendapat dan menyuarakan ide dan opini sehingga tercipta keterlibatan yang tinggi dari seluruh anggota tim. Jadi, para karyawan ini merasa didorong untuk aktif berpartisipasi dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman. Jadi, gaya komunikasi terbuka atau open communication. Nah, jadi kebijakan ini mendukung kebebasan berpendapat dan saling menghargai menciptakan suasana di seluruh Indonesia yang memotivasi karyawan untuk berkomunikasi tanpa hambatan. Next. Yang ketiga ada bagaimana proses komunikasi di software itu dapat berjalan. Proses komunikasi internal di Sosker sendiri berjalan dengan baik karena atasan berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawan mereka. Namun ada 4 proses bagaimana proses komunikasi tersebut itu dapat berjalan. Yang pertama ada atasan Sosker sendiri itu memberikan kebebasan kepada bawahnya atau karyawannya dalam menyelesaikan tugas dengan pendekatan result oriented. Lalu yang kedua ada gaya kepemimpinan efektif di Sosker sendiri itu dapat mendorong partisipasi dan interaksi karyawan dalam pekerjaan mereka. Yang ketiga yaitu membentuk budaya yang kekinian dengan mengikut sertakan karyawan sebagai bagian dari hal tersebut. Nah, di Soho Square ini adanya outfit of the day yang melibatkan seluruh elemen perusahaan. Yang keempat yaitu usaha dan eksistensi karyawan diapresiasi dan diberikan penghargaan. Jadi di Soho Square ini pengakuan atau apresiasi ini dapat dilakukan dengan adanya sesi privat agar atasan dapat mendorong semangat lebih dari para karyawan untuk berprestasi. Jadi sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.